Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu, dan pada hari ini adalah persekutuan doa masa Prapaskah yang pertama. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam persekutuan doa ini, mari kita hening sejenak. Kita arahkan mata hati kita ke hadirat Allah Bapa di surga. Dalam keheningan ini, mari kita mengaku dalam hati demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali persekutuan doa pada saat ini, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Kasih agung dan restu, seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang karam merindukan. Timur pagi merekat, salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenar. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus supaya persekutuan doa masa Prapaskah pertama ini dapat berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, saya layankan. Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu
kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami memasuki masa Prapaskah, dan dalam kami menghayati masa Prapaskah ini, kami hendak senantiasa dengar-dengaran akan sabda-Mu. Saat ini kami boleh melakukan persekutuan doa Prapaskah yang pertama, dan selanjutnya kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Sabda-Mu memberikan kekuatan dan juga memotivasi, menyemangati dalam hidup kami di tengah pergumulan kami saat ini. Karena itu Bapa, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan dan melakukan, tentunya dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan sebelum kita menerima pewartaan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 85 dengan judul Karena Kasih-Nya.
kasih, dalam persekutuan doa masa Prapaskah yang pertama ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai dengan 43. Demikian sabda Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau tahu, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian sabda Tuhan, dan sebagai nats dalam persekutuan doa masa Prapaskah yang pertama ini, pada ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Adapun tema renungan pada masa Prapaskah yang pertama ini adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan pertama Yesus ketika dia berada di atas kayu salib merupakan doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapa.
Ya Bapa, ampunilah mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan, yang terus menjadi pergumulan kita, siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam doa tersebut, di mana Tuhan Yesus menyebutkan, ampunilah mereka. Siapa yang dimaksud mereka dalam ucapan tersebut? Setelah kita cermati, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi. Mereka adalah golongan orang Farisi atau ahli Taurat, yakni orang-orang yang menguasai hukum Taurat, tetapi menerapkan jauh dari kasih. Juga golongan orang Israel atau orang Yahudi, yakni orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat, tetapi melupakan setiap kebaikan Tuhan. Mereka adalah prajurit-prajurit Romawi. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan keputusan-keputusan Romawi, bahwa keputusan ilegal sekalipun. Semua golongan mewakili manusia yang telah menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Kalimat selanjutnya dalam doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Tidak tahu artinya tidak tahu bahwa mereka sedang berpihak kepada dosa. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah dengan dasar kebencian. Mereka menghukum orang yang berpihak pada yang lemah dan sering berbuat kasih kepada siapapun yang dijumpai. Mereka begitu antusias menghukum dan menikmati keberhasilan mereka menghukum, karena mereka juga tidak tahu bahwa yang mereka hukum adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang sebagai juru selamat semua orang yang berdosa, yaitu Yesus Kristus, yang juga dikenal Mesias. Kemudian dalam doa Tuhan Yesus yang terakhir dari kalimatnya, Tuhan Yesus menyebutkan, ampunilah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ampunilah mereka, ini artinya Yesus tetap menunjukkan rasa penuh kasih-Nya
kepada orang-orang yang telah menangkap, menyiksa, bahkan menyalibkan dia di kayu salib. Yesus tetap menunjukkan belas kasih dan mau mengampuni orang-orang yang telah menghukum dirinya. Kemurahan hati Allah seolah tidak terpengaruh dengan sikap orang-orang yang membenci atau memanfaatkan keadaan untuk turut menyingkirkan Yesus. Arti yang lain, Yesus sedia berkorban bagi manusia yang berdosa. Dalam ibadah umat Israel, setiap pengampunan diterima setelah melewati ibadah korban. Pada saat itu, Tuhan Yesus sendiri mau menjadi korban pengganti supaya manusia diampuni dan diselamatkan. Saudara-saudara, melalui perkataan Yesus di kayu salib, mari kita jadikan suluh untuk mengobarkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Lihatlah dan ingatlah bahwa Kristus menderita sedemikian hebatnya pada saat sedang merasakan sakitnya penganiayaan. Yesus sempat berseru-seru kepada Allah Bapa, meminta supaya orang-orang yang telah menyalibkannya itu diampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ucapan Yesus yang meminta Bapaknya mengampuni orang-orang yang telah menyebabkan penderitaannya, ini suatu hal yang sangat menarik. Menarik untuk kita renungkan, kita resapi dalam hati di sepanjang hidup kita, bahwa sedemikian dalamnya, sedemikian luasnya, dan sedemikian tingginya kasih Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang meskipun ia harus menderita, bahkan mati di kayu salib, ia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang menyalibkannya. Ia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang telah memfitnahnya. Dan yang lebih mendalam lagi, ia tetap memintakan kepada Bapa supaya mereka diampuni.
Kita yang tidak mampu mengenali akan cintanya, kita tidak mampu memahami sedemikian dalamnya kasih pengorbanannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sekali lagi diajak, mari kita terus merenungkan, menghayati akan cinta kasih Allah atas hidup kita. Yesus turun dari surga, tinggal di dunia yang penuh dengan gelap gulita karena dosa. Semua karena kasih-Nya. Ya, semua karena kasih-Nya kepada kita. Mereka secara sadar menuduh Yesus melakukan kesalahan, namun mereka tidak mengerti karena tidak mengenal bahwa Dia adalah Tuhan. Bahkan yang lebih tidak mengerti lagi, mereka menyalibkan Juru Selamat dunia. Untuk itu sekali lagi, kita harus menyadari dan harus mau mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, setelah kita menghayati, merenungkan sabda Tuhan Yesus di kayu salib yang juga merupakan doa meminta kepada Bapa supaya Bapa mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Ada hal yang dapat kita jadikan sebagai cerminan dalam hidup kita. Yang pertama, bukankah kita seringkali merasa diri benar, merasa diri hebat, dan merasa diri serba tahu? Mungkin saat itu karena kita digelapkan oleh dosa sehingga tidak mampu memahami kebenaran. Kita yang tidak mampu mengenali kebenaran, dosa membuat kita lupa dan tidak lagi mampu memahami diri kita sendiri. Sejatinya kita ini siapa? Kita tidak mengenali siapa kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. Maka mari dengan ketulusan dan kerendahan hati memohon, ampunilah kami, karena kami seringkali tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Yang kedua, ini menjadi pertanyaan yang terus kita gumuli. Sudahkah kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan? Ya, sudah selayaknya kita harus bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan mengingatkan kita akan dosa kita, dan Tuhan tetap sedia mengampuni Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
pengampunan Tuhan. Dan yang ketiga, rasa syukur dan kagum atas doa Yesus memohon pengampunan bagi orang yang menganiayanya akan jadi berkat orang di sekeliling kita ketika sikap Yesus ini mengubah kita menjadi orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Untuk itu, mari kita pun pulih memohon kepada Tuhan, memohon kepada Bapa di surga. Ya Bapa, ubahlah kami, ubahlah diriku untuk menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang berkemurahan hati. Demikian ini permohonan kita, dan kita harus yakin bila itu kita lakukan dengan ketulusan, dengan kesungguhan, maka Tuhan akan mengubahkan kita, dan kita tentunya juga bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan supaya hidup kita benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut sabda Tuhan atau pewartaan firman Tuhan tadi dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun celah. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku.
di surga, terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami senantiasa boleh dekat dengan Engkau, terlebih di dalam masa Prapaskah tahun 2021 ini. Kau berikan kesempatan untuk melakukan persekutuan, dan dalam persekutuan Prapaskah yang pertama ini, Engkau mengingatkan kembali akan keberadaan kami. Bagaimana kami harus menyikapi dan menjalani hidup ini dengan tetap meneladani pada Kristus, yang meskipun mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan sampai digantung di kayu salib, namun kemurahan hatinya tidaklah kemudian sirna. Kemurahan hatinya terus dinyatakan, bahkan berkenan berdoa memohon kepada Bapa supaya orang-orang yang telah menganiaya, menyiksa dan menyalibkannya diampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka Bapa, doa Tuhan ini menjadi suluh, supaya kami yang menjadi anak-anak-Mu, meskipun ketika kami harus menjalani kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kadang-kala diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, bahkan kami harus mau memanggul salib, mengalami derita dan kesulitan. Tapi itu belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Maka Bapa, mampukan kami untuk terus meneladani akan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sabda-Mu saat ini. Bapa di surga, saat ini kami masih juga dalam situasi pandemi COVID-19. Biar Tuhan dalam persekutuan doa ini, meskipun dalam pelayanan secara daring, ini akan berdampak pula dalam kehidupan beriman bagi umat-Mu dimanapun berada. Maka Tuhan, Engkau yang akan campur tangan dan memberkati, sehingga persekutuan doa masa Prapaskah 1 ini akan berdampak menjadi berkat bagi setiap umat yang setia dalam mengikuti ibadah atau persekutuan secara daring di rumah masing-masing. Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan doa ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Ku Tak Mampu Memahami. Bagaimana
aku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Yang tuding menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih-Mu. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih-Mu. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Terimalah
berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian.